Ditlantas Polda Jawa Timur mengungkap hasil penyelidikan bus pengangkut rombongan pegawai Rumah Sakit Bina Sehat Jember yang mengalami kecelakaan di jalur Bromo, ruas Jalan Raya Sukapura, Desa Botoh, Lumbang, Probolinggo pada Minggu 14 September lalu. Direktur Ditlantas Polda Jatim Kombes Pol Iwan Saktiadi mengungkapkan titik bentur awal lalu bergesekan dengan pembatasan kanan jalan hingga terhenti dan teronggok di lokasi akhir tabrakan berjarak sejauh 60 meter. Didapatkan temuan bahwa penyidik tidak menemukan adanya jejak bekas gesekan roda ban bus yang mengindikasikan adanya mekanisme pengereman yang dilakukan oleh si pengemudi. Informasi selengkapnya terkait ini saudara akan disampaikan jurnalis Surya Malang Luhur Pambudi. Silakan dengan laporan Anda. Oke, baik Rima. Di Telantas Polda Jatim mengungkap hasil penyelidikan bus pengangkut rombongan pegawai Rumah Sakit Bina Sehat Jember yang mengalami kecelakaan di jalur Bromo, ruas Jalan Raya Sukapura, Desa Botoh, Lumbang, Probolinggo pada Minggu 14 September 2025 kemarin hingga menewaskan 8 orang penumpang. Direktur di Telantas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Iwan Saktiadi mengungkapkan bahwasanya titik bentur awal lalu bergesekan dan pembatas kanan jalan hingga terhenti lalu teronggok di lokasi terakhir tabrakan tersebut ternyata berjarak sejauh 60 meter dengan kontur jalanan yang menurun. Dan jarak tersebut ternyata dijadikan acuan oleh tim Traffic Accident Analysis TAA dari Ditlantas Polda Jawa Timur untuk melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan atas kecelakaan maut bus pariwisata bernopol P7221 UG. Kemudian didapatkan sebuah temuan hasil penyelidikan, bahwasanya penyidik dari Ditlantas Polda Jawa Timur tidak menemukan adanya jejak bekas gesekan roda ban bus yang mengindikasikan adanya mekanisme pengereman yang dilakukan oleh pihak si pengemudi bus tersebut. Itulah mengapa terjadi benturan keras pada bodi sisi kanan bus dengan pembatas sisi kanan jalan sepanjang sekitar 60 meter hingga menyebabkan kerusakan parah pada bodi bus sisi kanan. Lantas yang jadi pertanyaan adalah berapa kecepatan bus tersebut pada saat melaju sebelum kejadian kecelakaan itu terjadi. Iwan Saktiadi mengungkapkan bahasanya berdasarkan hasil catatan penyelidikan sementara yang berhasil dihimpun oleh anggotanya, bus tersebut diduga melaju dalam kecepatan sekitar 64 hingga 80 km per jam pada mode transmisi gear atau gigi persneling ketiga dengan kontur lintasan jalan menurun atau turunan. Dan tak ayal ternyata laju bus dengan kecepatan demikian dan ditambah dengan tidak adanya jejak tanda pengereman itu, terjadilah benturan yang membuat para penumpang yang ada di sisi barisan bangku sisi kanan bus mengalami luka parah hingga ada yang dikabarkan meninggal dunia. Dan Kombes Pol Iwan Saktiadi menerangkan juga ternyata penyidik memperoleh penjelasan tersebut karena sebagian besar saksi yang menjalani pemeriksaan oleh pihak kepolisian adalah para penumpang yang masih selamat yang duduk di bangku sisi kanan, yakni pada row ke-1, kedua, ketiga, dan row keempat. Dan di lain sisi ternyata mengenai keabsahan dan kelayakan kondisi kendaraan bus maupun dari kelengkapan surat minat dari sang supir, Kombes Pol Iwan Saktiadi memastikan bahwasanya kendaraan bus tersebut telah dilengkapi surat STNK dan surat-suratnya lengkap semua, termasuk juga dengan adanya catatan surat hasil uji kir atau ramcek dari bus tersebut yang menyatakan bahwa bus tersebut ternyata memang terkategori masih layak jalan. Selanjutnya mengenai kelengkapan keabsahan surat menyurat dari pihak pengemudi sopir bus yang bernama Al Bahri, Kombes Pol Iwan Saktiadi mengungkapkan sopir ternyata dinyatakan lengkap administrasi karena memang mengantongi surat mengemudi yakni SIM B2 umum, yakni SIM khusus untuk pengendara kendaraan angkutan umum. Bahkan pada aspek hasil uji tes kesehatan seperti pemeriksaan kadar alkohol ataupun zat narkotika pada tubuh sang sopir, Kombes Pol Iwan mengungkapkan bahwasanya hasil tes sopir tersebut dinyatakan negatif alkohol dan negatif juga zat narkotika jenis apapun. Namun mengenai kondisi kesehatan pasca kecelakaan, Iwan Saktiadi tak menampik kondisi sopir saat ini masih mengalami luka-luka, yakni kondisi lukanya adalah luka retak pada tulang lengan bagian tangan kiri, sehingga masih harus menjalani perawatan medis di rumah sakit dan pihak kepolisian masih harus menunggu proses pemulihan dari sopir tersebut untuk bisa melanjutkan proses penyelidikan penyidikan secara menyeluruh. Kemudian Iwan Saktiadi juga menegaskan bahwa proses penyelidikan tersebut masih akan berlangsung ya beberapa hari ke depan, hanya saja pihaknya masih belum bisa memperkirakan akan membutuhkan waktu berapa lama lagi untuk
proses penyelidikan tersebut akan dinyatakan rampung, karena pihaknya masih tetap akan mengedepankan aspek kemanusiaan dari para saksi yang sebagian besar merupakan penumpang, termasuk juga sang sopir yang ada beberapa juga yang masih dalam keadaan terluka. Dan pihaknya kedepannya nanti juga masih akan meminta keterangan dari ahli dari pabrikan bus yang terlibat kecelakaan tersebut untuk memastikan kondisi yang seperti apa yang terjadi pada bus tersebut sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan. Kemudian nanti bisa dilakukan gelar perkara hingga menentukan apakah itu ada serangkaian tindak pidana yang dilanggar oleh pihak-pihak terkait dalam insiden kecelakaan tersebut. Demikian reportase kami, Rima, kembali ke studio. Terima kasih rekan Luhur Pambudi, jurnalis Surya Malang. Kami nantikan perkembangan informasi selanjutnya. Selamat beraktivitas kembali. Dan pemirsa, berikut keterangan dari pihak terkait melengkapi informasi Anda. Tentunya dengan berdasarkan atas dikeluarkannya surat laik jalan ini mengindikasikan bahwa kendaraan tersebut secara teknis laik jalan. Artinya kapasitas menyatakan laik jalan dan tidak laik jalan sudah ada institusi yang menyatakan dengan dikeluarkannya surat ini. Pertanyaan pertama terjawab. Yang kedua, jika letak pada tangan sebelah kiri. Jadi dari keterangan medis yang kami dapatkan bahwa pengemudi masih bahan-bahan yang akan kami kumpulkan baik dari. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.